Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di hari Selasa pada pertemuan yang ke-16 pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita masih membahas bab 5 berkenaan dengan teks eksplanasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah isi dan juga struktur teks eksplanasi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang kalian dengar atau yang kalian baca. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu mengenai isi teks eksplanasi. Sebelum kita membahas mengenai isi dari teks eksplanasi, kita sekilas mengingat dulu pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu berkenaan dengan pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kalian perlu ingat bahwa yang namanya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya, atau yang lain sebagainya. Sekali lagi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu kejadian dari fenomena. Fenomenanya itu boleh alam, sosial, budaya, atau lain sebagainya. Nah, di dalam isi teks eksplanasi, intinya kalian akan memaparkan dua hal, yaitu berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Isi dari eksplanasi intinya kalian akan memaparkan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang pertama, jawaban mengapa. Lihat teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Uraiannya di sana akan bersifat kausalitas. Pada saat kalian akan menjawab pertanyaan mengapa pada bagian isi teks eksplanasi, maka kalian akan menandainya dengan diadakannya kata sebab, akibat, karena, sehingga, dan lain-lain. Itu merupakan atau itu sudah merupakan tanda dari jawaban atas pertanyaan mengapa. Dan yang kedua, isi teks eksplanasi akan menjawab pertanyaan bagaimana. Pada saat kalian menjawab pertanyaan bagaimana, maka teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana uraiannya akan bersifat kronologis. Maka kalian akan menandainya dengan kata saat, awalnya, akhirnya, kemudian, setelahnya, dan lain-lain. Maka itu akan menandakan bahwa kalian telah menjawab pertanyaan bagaimana. Maka isi dari teks eksplanasi sudah terpenuhi apabila nanti di dalamnya kalian menandakan dengan salah satu kata dari jawaban mengapa dan bagaimana. Karena inti dari teks eksplanasi menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Bisa dipahami ya. Langsung kita ke contoh. Yang pertama, kita akan melihat contoh dari bagian teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan mengapa. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Kita lihat yang dirubah warnanya menjadi kuning, ini seharusnya hanya H besar ya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Kita lihat di sini ada kata disebabkan. Disebabkan merupakan salah satu dari
kausalitas, berarti hubungan sebab akibat. Berarti di sini menjawab pertanyaan mengapa, karena telah ditandai dengan kata disebabkan yang merupakan salah satu dari kausalitas. Boleh disebabkan, akibat, karena, sehingga, dan lain-lain. Dan di sini ditandai dengan kata disebabkan, maka ini sudah menjawab pertanyaan mengapa. Bisa dipahami ya. Nah, kita langsung lanjutkan pada contoh yang kedua yang akan menjawab pertanyaan bagian bagaimana. Di sini lihat yang Ibu beri tanda kuning, yang Ibu rubah warnanya menjadi kuning. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Di sini kita lihat saat merupakan salah satu sifat dari kronologis. Maka sifat kronologis itu akan menjawab pertanyaan bagaimana. Kronologis akan menjawab pertanyaan bagaimana. Kausalitas akan menjawab pertanyaan mengapa. Kausalitas akan ditandai dengan kata disebabkan, akibat, sehingga, karena, dan lain-lain. Dan kronologis akan ditandai dengan setelah, saat, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Bisa dipahami ya. Maka di sini adalah teks eksplanasi yang menjawab bagian bagaimana dan ditandai dengan kata, bukan setelahnya di sini tapi saat. Di sini saat, maka ini adalah isi teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan bagaimana. Bisa dipahami ya. Langsung kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas materi mengenai struktur dari teks eksplanasi. Ada 3 struktur eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau peristiwa. Kita lihat pada bagian identifikasi fenomena atau peristiwa, maka berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti akan berisi pengenalan masalah terhadap fenomena atau peristiwa yang akan kalian jelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan kalian jelaskan. Contohnya di sini bagian identifikasi. Di sini akan membahas masalah tsunami. Di sini kita akan berikan judul tsunami. Berarti permasalahan yang akan kalian paparkan tsunami. Sebelum kalian membahas mengenai inti dari isi eksplanasi, struktur yang pertama adalah identifikasi masalah. Kenalkan dulu masalahnya apa itu yang disebut dengan tsunami. Maka di bagian identifikasi paragrafnya di sini akan menjelaskan tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar di pelabuhan adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Ini adalah bagian identifikasi masalah. Kamu pertama menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tsunami, karena di sini teks eksplanasinya akan menjelaskan mengenai fenomena alam, yaitu tsunami. Tsunami merupakan fenomena atau kejadian alam. Itu adalah bagian identifikasi masalah. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Yang kedua, struktur yang kedua adalah tepat di bawah setelah bagian identifikasi masalah, kamu akan memaparkan rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian merupakan penjelas atau perinci atas kejadian atau sebab akibat. Maka di sini kamu akan menjelaskan atau merincikan atas kejadian. Berarti kamu akan menjawab pertanyaan bagaimana, dan kamu di sini atau kamu akan memaparkan sebab akibat di sini. Berarti menjawab pertanyaan mengapa dengan data yang relevan. Berarti kamu pun di sini harus menyertakan fakta dan juga data dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Di sini kamu akan memaparkan bagian mengapa dan bagaimana, dan juga memaparkan bagian fakta dan data yang telah kamu kumpulkan. Kita langsung lihat contoh bagian rangkaian
kejadian. Saat mencapai pantai, berarti di sini ada ditandai dengan kata saat, berarti ini menjawab pertanyaan bagaimana, karena saat merupakan salah satu ciri dari kronologis. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Nah, di sini pun ada ditandai dengan kata menyebabkan. Berarti ini adalah kausalitas, salah satu ciri yang menjawab pertanyaan mengapa. Langsung kita ke paragraf yang kedua. Di sini juga ada kata sebab. Ini masih kausalitas, berarti menjawab pertanyaan mengapa. Tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjang dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Nah, di sini berarti ada juga kata penyebab. Berarti di sini sudah jelas ini adalah bagian dari rangkaian kejadian karena menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di sini pun ada faktanya. Di sini dengan kekuatan 7,0 skala, di sini ada 90 km per jam, berarti itu merupakan fakta. Bisa dipahami ya. Nah, pertama kalian memaparkan bagian identifikasi masalah, tepat di bawahnya kalian memaparkan bagian rangkaian peristiwa yang menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, juga menyertakan fakta dan juga data. Setelah selesai kalian memaparkan dua struktur, maka kalian akan memaparkan bagian struktur yang terakhir, yaitu adalah bagian ulasan. Ulasan merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan. Kita lihat contohnya di sini, ini merupakan ulasan. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik. Dia menyimpulkan berarti ternyata hampir seluruh tsunami terjadinya ternyata di kawasan lingkar api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Berarti ini kesimpulannya. Resiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada resiko tsunami, pihak berwenang dapat memberikan peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Resiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami seperti membuat bangunan dengan ruang luas serta penggunaan bahan beton bertulang maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penyelamatan diri dari tsunami seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari. Dan ini adalah komentar. Di sini ada penyimpulannya, ini adalah komentar, berarti ini adalah bagian dari ulasan. Kita lihat secara utuhnya. Di sini dari tadi yang sudah kita bahas. Di sini kita satukan, judulnya adalah tsunami, identifikasi masalah ada di bagian atas. Setelah itu rangkaian peristiwa ya ditandai dengan kata saat, sebab, penyebab, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah bagian ulasan. Itu adalah teks eksplanasi. Perlu diingat ya, di sini pertama kalian memaparkan penjelasan mengenai fenomena yang akan kalian paparkan pada teksnya di bagian atas. Setelah selesai, maka kalian di sini akan memaparkan pertanyaan dari mengapa dan bagaimana, dan juga fakta dan data. Dan terakhir adalah berikanlah ulasan yang merupakan kesimpulan dan juga komentar kalian terhadap fenomena yang kalian jelaskan. Dan ini adalah teks eksplanasi. Bisa dipahami ya. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.